Bahkan dalam takwa Allah jamin kita selamat dari neraka jahannam. Thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Allah berfirman, orang yang bertakwa kami selamatkan mereka dari neraka jahannam, dan orang-orang yang zalim kami kekalkan mereka di neraka jahannam. Berarti tanda kita bertakwa, bergetar hati kita. Berapa kali kita si hari Jumaat mendengar wasiat takwa sampai sudah menjadi hafal. Walaupun khatib naik mimbar ittaqullah kan bahasa Arab, tapi masyarakat muslim sudah faham, tidak perlu diterjemahkan, bertakwalah kepada Allah. Begitu khatib naik mimbar, usikum wa nafsi bitaqwallah. Tapi kira-kira kalau pas dengar itu bergetar enggak hatinya? Nantuk. Usikum wa nafsi bitaqwa. Nantuk. Benar-benar hari Jumat jam istirahat. Benar-benar jam istirahat. Kalau kita di Madinah hari Jumat libur, kalau di Indonesia waktu Jumat jam istirahat. Memang kenyataan, masuk masjid semua lagi istirahat. Hanya yang bekerja khatib yang Masya Allah bekerja. Aku heran kalau orang, kenapa di Indonesia kalau datang Jumat kenapa suka duduk di belakang? Aku heran itu. Ada apa di belakang? Padahal masjidnya sepi. Orang dulu ketika saya baca bagaimana ulama, akhlak ulama, termasuk Imam Syafi'i dan siapa yang ada di zaman Imam Syafi'i, saking mereka mengagungkan hari Jumat, selepas salat duha mereka tidak mau pulang, diam di saf pertama. Dari jam 7, jam 8 udah siap-siap Jumat. Kita nunggu khatib naik mimbar. Terus kalau khatib mati, ya mati kita. Tumben dah ada suara Jumatan. Khatib dah naik mimbar, udah kita santai-santai aja. Yang lebih membuat saya sakit kepala, khatib naik mimbar, usikum wa nafsi bitaqwallah, di halaman masjid lagi rokok. Astaghfirullahalazim. Ini tidak bisa, tidak pernah saya bayangkan itu. Selama saya di Madinah tidak pernah saya lihat orang lagi rokok pas khatib naik mimbar. Tidak pernah. Pas datang di sini, bukan subhanallah, na'udzubillah. Khatib, kalau tidak hormati khatib, paling tidak hormati hari Jumaat. Sebentar. Sekarang tahun-tahun masa modern, masa teknologi, khatib mengisi khutbah, kita sibuk chat di HP. Saya duduk nikmati khatib menyampaikan khutbah, yang sebelah saya main HP. Bahkan demi Allah saya pernah melihat orang lagi main game. Saya ingin negur, tapi saya ingat kalau berjakab-jakab batal Jumat. Ya Allah, biar dia rugi sendiri, saya tidak mau juga ikut rugi. Habis Jumatan dia salaman, saya megang tangannya. Enti juga berani lagi salaman sama anak? Kenapa main game? Ya, menghilangkan ngantuk. La haula wa la quwwata illa billah. Mohon maaf jamaah sekalian, saya bukan bicara kesalahan, tapi harus kita malu. Kalau sudah posisi Jumat seperti ini,
tidak kita hargai, kita tidak muliakan, tak bakal Allah menghargai kita. Biar Indonesia umat Islam terbesar sedunia, tapi di mata Allah tak ada artinya. Karena Jumat bagi kita tidak ada artinya. Orang rata-rata datang telat, orang rata-rata tidur, belum lagi ngobrol, belum lagi anak-anak kita. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, saya sedih. Saya sedih. Sebelum saya lanjut, boleh enggak saya bicara jujur? Boleh ya? Tapi diterima ya? Soalnya saya tidak bisa basa-basi. Tidak bisa. Sama presiden saya jujur. Ketemu presiden langsung saya bicara. Tidak ada basa-basi. Sampai berapa kali ada ini, Pak, ini protokol minta isi apa? Ya, apa adanya saya isi. Mau dia presiden, mau dia pejabat, saya hormati semua. Tapi tidak ada basa-basi. Apa adanya saya sampaikan. Dan saya sampaikan kepada jamaah, kesempatan ini mudah-mudahan kita keluar dari majlis ini insya-Allah merubah diri menjadi lebih baik. Subhanallah, aminnya semangat. Mudah-mudahan perilakunya semangat. Jalan aminnya saja, tapi pas pulang, alhamdulillah, saya dengar ceramah Syekh Ali dari Madinah. Subhanallah, saya senang ceramahnya. Kira-kira apa yang didapat? Pokoknya ceramahnya bagus. Tak ada yang dapat. La haula wa la quwwata illa billah. Taqwa bukan hanya kunci kita selamat di akhirat, sukses di dunia. Taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jangan sebenar-benar takwa. Sifat pertama, bergetar hati. Latihan. Bagaimana kalau kita dengar kata takwa atau saat menyebut nama Allah bergetar hati? Latihan. Latihan. Sebagaimana khusyuk datang, tidak datang langsung. Latihan. Bagaimana latihan? Nangis. Lagi zikir, nangis. Tak bisa nangis, pura-pura nangis. Latihan. Ya Allah, saya belum bisa nangis. Kok tak ada keluar air mata? Tak apa-apa, pura-pura nangis. Niatnya, ya Allah, jadikan aku beneran bisa nangis. Mengapa? Karena Rasulullah menjanjikan, barang siapa yang menangis karena Allah, akan Allah haramkan masuk neraka. Nangis. Biasakan diri nangis. Istighfar, kita ingat dosa kita, nangis. Istighfar ketika kita ingat orang tua kita banyak membuat mereka tersinggung hati, nangis. Kita ingat kekurangan kita sama orang tua kita, nangis. Kita ingat ketika berapa kali ketiduran salat subuh, kita nangis. Semoga akan datang satu saat nangis kita benaran, dan Allah lihat titisan air mata yang sangat hangat, bahkan sangat panas. Allah turunkan rahmatnya dan kasih sayang, menjadi sebab air mata yang ikhlas, terhapus segala dosa kita. Nangis. Alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana. Lanjut. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Subhanallah. Kira-kira kalau pas baca Al-Quran, tambah iman atau tambah ngantuk? Dua-duanya ya.
InsyaAllah dua-duanya, ngantuk dan juga insyaAllah ada iman. Bagaimana supaya kita bisa menambah iman ketika membaca maupun mendengar kalamullah? Demi Allah jamaah sekalian, sebab kita tidak bisa menikmati Al-Quran karena hati kita sudah rusak, niat kita sudah tidak tulus lagi, tidak ikhlas. Kemanapun kita pergi tidak ada tujuan yang jelas, padahal kita semua hafal innamal a'malu binniyat, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sudah jelas-jelas ucapan kita lillah, kenapa tercampur lillah dan dunia? Salatku, ibadahku, hidupku, segala isi hidupku, bahkan matiku lillahi rabbil alamin. Mana? Jangan kita menjadi orang seperti orang munafik, enak ngomong tapi na'udzubillah perbuatannya malah terbalik. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang beriman, mengapa kamu berkata-kata baik tapi beda sama perbuatannya? Latihan. Saya yakin kita tidak ada yang bisa sempurna, tapi ada tanda ikhlas, ada upaya, ada ikhtiar ingin merubah diri menjadi lebih baik. Sungguh akan Allah berikan pertolongannya supaya menjadi lebih baik. Bapak Ibu, Allah tidak keberatan memberi hidayah untuk kita semua. Allah tidak keberatan menjadikan hati kita semua sama dengan hati Nabi Muhammad. Allah tidak keberatan menjadikan kita punya jiwa yang suci dan bersih. Tapi kalau Allah berikan semuanya, apa kelebihan kita sih? Kelebihan kita apa? Kalau Allah berikan semua, terus apa yang kita beri kepada Allah? Kalau sudah hati bersih, suci, jauh dosa maksiat, Allah bisa menjadikan kita semua orang murni, taqwa, salih, salihah. Allah tidak keberatan. Tapi Allah membiarkan kita berjuang supaya terbukti siapa di antara kita yang sungguh-sungguh beriman sama orang yang munafik, sungguh-sungguh yang jujur sama orang yang berbohong. Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja sebelum Allah teliti kita siapa yang jujur dan siapa yang berdusta? Inilah dunia ujian. Menurut saya kelas, naik kelas kan, ujian nasional. Faham ujian nasional? Ini ujian internasional, bukan nasional lagi. Ini ujian. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal. Bukan sebaik-baik nama, bukan sebaik-baik pakaian, bukan sebaik-baik jabatan, bukan sebaik-baik harta, tapi sebaik-baik amal. Dan amal tidak muncul sendiri kalau tidak ada usaha dan kerja keras. Saya pernah bertemu sama tukang jual makanan, suka keliling dari rumah ke rumah. Teng teng nasi goreng, teng teng goreng. Pas masuk waktu Isya, saya ajak beliau
Pas saya ketemu, pasti jalan menuju ke masjid. Ayo mas, temanin kita ke masjid, nanti lanjut cari rezeki biar berkah. Aduh, ini Habib, baju saya, celana, banyak alasan. Celana saya kotor, tidak ada yang jaga ini. Terus tidak salat, InsyaAllah salat. Terus maghrib tadi sudah, jujur Habib belum. Terus Isya mau salat, maghrib aja belum. Bagaimana ente? Maaf, baju saya kotor. Sambil kata beliau, doakan semoga saya dapat hidayah. Jujur saja Habib, baru dia merasa malu. Jujur saja, saya memang kurang memperhatikan salat. Doakan semoga saya dapat hidayah. Saya bilang, ya insyaAllah. Ya Habib, ya yuk, Assalamualaikum. Kamu mau kemana? Ya biasa, lanjut cari rezeki. Enggak usah, santai-santai aja, duduk manis. Saya nanti doakan supaya datang rezeki kepadamu. Langsung, oh gimana? Rezeki kan harus dicari. Subhanallah, rezeki harus dicari. Kalau hidayah, minta sama Habib, doakan aja. Iman hidayah dah harus dicari. Allah turunkan hidayah, Allah bagi hidayah. Tapi siapa yang bersungguh-sungguh cari hidayah, dapat. Sebagaimana bersungguh-sungguh cari rezeki, dapat. Allah adil. Jalan ke surga jelas, jalan ke neraka jelas. Tinggal kita milih. Aku heran, masuk surga aja gratis, tapi berat. Masuk neraka bayar. Mana ada dosa tak baki bayar? Ayo, bisa enggak berzina tak baki bayar? Karaoke tak baki bayar? Macam-macam dosa maksiat tak baki bayar, ada enggak? Tak ada, bayar. Mau bayar, ujung-ujungnya supaya menikmati. Bukan nikmati namanya, itu namanya gelisah hati sebab dosa. Tambah kita sadar, syahwat yang terbuang dengan cara haram sesaat saja dinikmati, tapi habis itu membawa penyesalan sampai hari kiamat. Nauzubillah. Buat apa kalau nikmati sesaat tapi selamanya menyesal? Selamanya gara-gara dosa tersebut membuat hati kita buruk, membuat hilang khusyuk, membuat susah tahajud, membuat susah berjamaah, membuat susah berakhlak. Mengapa kita salah langkah? Ternyata betul Allah tidak pernah menzalimi kita, tapi hamba yang suka menzalimi dirinya sendiri. Allah memerintahkan dan Allah juga melarang, tapi Allah tidak pernah maksa untuk bertaat, dan Allah juga tidak pernah maksa untuk menghindari dari dosa. Kira-kira Bapak Ibu kalau dengar azan, kalau tidak mau ke masjid, apakah Allah marah sama kita atau mukul kita supaya sadar? Ada enggak? Tiba-tiba dengar azan dan mau ke masjid, ada tempel di muka kita. Ini dari mana ini? Pernah enggak? Allah tidak pernah maksa. Allah wakili seorang muazzin memanggil kita, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dah mau ikut, dah mau dengar, tidak mau taati, tidak mau ke masjid, ya terserah, itu pilihanmu. Tapi nanti kalau diazab, jangan salahin Allah. Kebaikan maupun keburukan itu pilihan kita.